Princess Charlotte secara diam-diam naik pesawat, namun tidak terlihat seperti anggota keluarga kerajaan. Dengan menyamar, ia berbaur bersama anak-anak lain sampai seorang pramugari melihat sesuatu yang aneh. Apa yang terjadi selanjutnya membuat penumpang terkejut, dan tak lama kemudian seluruh Inggris mulai membicarakannya. Mengapa Charlotte terbang secara rahasia? Dan apa yang dilakukan pramugari sehingga menimbulkan kegemparan? Latar belakang dan motivasi Princess Charlotte selalu mengikuti aturan. Setiap gerakan direncanakan, setiap acara diatur. Namun saat ia tumbuh dewasa, segalanya mulai terasa berbeda. Ia melihat teman-temannya di sekolah menjalani kehidupan biasa, pergi ke mall, menghabiskan waktu di pesta tidur, dan berlibur bersama keluarga saat liburan. Charlotte merasa terpinggirkan. Ia ingin merasakan hal yang sama, walaupun hanya sekejap. Sahabatnya Asa baru saja pindah ke Skotlandia. Mereka dulu bertemu setiap hari di sekolah, kini hanya bisa berbicara saat istirahat, makan siang atau menukar catatan lewat guru. Charlotte sangat merindukannya dan ingin mengunjunginya pada liburan sekolah, meskipun tahu aturan kerajaan tidak akan memperbolehkannya. Rencana rahasia ia memutuskan untuk mengunjungi Asa tanpa diketahui siapapun, tanpa mobil kerajaan, tanpa pengawal, tanpa kamera. Hanya perjalanan sederhana. Untuk mewujudkannya, ia harus berpergian seperti remaja biasa. Jadi ia memilih naik pesawat komersial alih-alih jet kerajaan. Ide itu berisiko, tetapi terasa menegangkan dan menyenangkan. Charlotte tidak ingin melanggar aturan selamanya. Ia hanya menginginkan satu momen kebebasan, satu petualangan kecil sebelum kembali ke istana. Persiapan Charlotte memilih pakaian sederhana, jeans, hoodie, dan sepatu sneakers yang nyaman. Rambutnya diikat dan ia menutup wajah dengan topi. Ia menggunakan uang saku untuk memesan tiket dan menulis nama Charlotte Wales sebagai alias agar tidak mudah dikenali. Ia memilih maskapai berbiaya rendah agar mudah berbaur dengan penumpang lain dan hanya membawa ransel kecil berisi camilan, buku, dan ponsel. Melalui tablet sekolah, ia menghubungi Ibu Asa yang setuju menjemputnya di bandara. Keberangkatan dengan berpura-pura memiliki sesi belajar panjang, Charlotte meloloskan diri lewat pintu samping sekolah. Saat ia melangkah ke pesawat, senyum kecil muncul di wajahnya. Petualangan baru telah dimulai. Namun, tak disadari, satu orang di pesawat itu akan mengubah perjalanan tenangnya menjadi mimpi buruk. Pengalaman di bandara setibanya di bandara, Charlotte menuruni bus dan melihat keramaian. Orang-orang dengan koper yang sibuk berbicara di telepon. Ia menurunkan ransel kecilnya dan mengikuti petunjuk ke loket check-in. Di sana, petugas mencetak boarding pass dan tersenyum. Charlotte merasa diperlakukan seperti penumpang biasa. Di pos keamanan, ia menaruh barang-barangnya di dalam nampan, melewati pemindai, dan melangkah melewati gerbang tanpa ada yang menanyakan apa-apa. Setelah itu, ia menjelajah terminal, makan sandwich di food court, mengamati orang-orang yang bergegas ke gerbang masing-masing, menikmati secangkir kopi, menyentuh selendang lembut di toko, dan tersenyum kepada sekelompok remaja yang tengah tertawa. Ia merasa bebas. Tanpa kamera, tanpa pengawal, hanya sekadar menjadi bagian dari kerumunan. Saat panggilan grupnya terdengar, Charlotte beranjak ke antrian, menurunkan tiket, dan staf gate memeriksanya sebelum mengizinkannya masuk ke terowongan. Di dalam pesawat, ia duduk dekat jendela. Seorang wanita di kursi tengah menyapanya, memperkenalkan diri sebagai Emma, yang pergi ke Edinburgh untuk pekerjaan. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Jake duduk di kursi lorong. Ia mahasiswa yang pulang liburan. Kedua penumpang itu tampak ramah, dan Charlotte bergabung dalam percakapan, menceritakan sekolahnya dan tujuan kunjungannya. Emma menawarkan permen karet, Jake memperlihatkan foto-foto di ponselnya. Mereka berbicara tentang buku, perjalanan, dan hal-hal lucu di sekolah. Semua bersikap biasa, memperlakukan Charlotte seperti gadis biasa. Charlotte menduduki kursi kecil di pesawat. Lututnya menyentuh kursi di depannya, namun ia merasa nyaman. Pemandangan melalui jendela membuatnya tersenyum, seolah ini adalah kesempatan untuk merasakan kebebasan. Awalnya ia sangat bahagia dan percaya rencananya berjalan mulus, namun ada seseorang di dalam pesawat yang mengawasinya dengan tidak senang. Di awal penerbangan, Charlotte menikmati pemandangan, mengunyah camilan, dan mendengarkan suara lembut mesin. Setelah beberapa saat ia merasa lapar lagi, lalu meminta camilan tambahan kepada pramugari Rebecca. Rebecca menanggapi dengan nada dingin, "Tunggu seperti orang lain,
membuat Charlotte kebingungan akan kesalahannya. Ketika sinar matahari terlalu terang, Charlotte meminta penutup jendela diturunkan. Rebecca menatapnya dan menjawab, "Atur saja, saya sibuk." Charlotte terdiam, menunduk. Sesaat kemudian jusnya tumpah di tatakan, dan Rebecca berlari menghampirinya dengan komentar, "Kau ceroboh, perhatikan apa yang kau lakukan." Hal ini membuat Charlotte merasa semakin terpuruk. Saat ia meminta selimut karena merasa dingin, Rebecca menanggapi, "Ini bukan hotel." Setiap kata Rebecca terasa tajam, sementara Charlotte tetap berbicara lembut dan sopan. Rebecca terus melontarkan komentar kasar tentang remaja yang dimanja, menarik perhatian beberapa penumpang. Emma terlihat khawatir, Jake mengerutkan dahi, dan orang-orang lain mulai menyadari ada yang tidak beres. Selama turbulensi kecil, ponsel Charlotte terjatuh ke lorong. Ia berjongkok cepat untuk mengambilnya, tepat saat Rebecca melintas dengan nampan dan terpleset sedikit. "Kau selalu menghalangi," teriaknya cukup keras untuk terdengar semua orang. Charlotte menaruh ponselnya kembali di kursinya, tetap diam, namun Rebecca melanjutkan dengan komentar, "Kau berasal dari rumah. Apa? Kau tidak tahu tata krama di pesawat." Pekikannya membuat leher Charlotte terasa kencang. Ia menunduk lalu pelan-pelan berkata, "Aku hanya ingin menjadi normal." Rebecca menertawakan, "Normal? Kau berperilaku seperti putri kecil yang mengira dunia berutang padanya." Keheningan menyelimuti kabin. Emma tampak terkejut, Jake melirik Rebecca, dan seorang penumpang di belakang berujar, "Itu tidak boleh terjadi." Charlotte kembali menatap jendela, matanya berkaca-kaca. Ia mengusap wajah dengan lengan, berusaha menahan rasa sedih. Keinginan awalnya untuk menikmati perjalanan menjadi terasa berat. Kebahagiaan yang baru saja dirasakannya perlahan memudar. Ia tetap berusaha bersikap tenang dan sopan, berharap perlakuan buruk itu berhenti, namun rahasianya akan terungkap dengan cara paling menyakitkan. Emma mulai memperhatikan Charlotte dengan lebih seksama. Cara bicara, sikap duduk, dan suara lembutnya mengingatkannya pada seseorang. Tiba-tiba ia menyadari, wajah itu pernah ia lihat di televisi atau berita, mungkin Putri Charlotte. Emma tidak mengungkapkan temuan itu, tetapi ia tidak ingin perlakuan kasar Rebecca terabaikan. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai merekam video dengan sudut rendah, menyoroti komentar tajam Rebecca dan sikapnya yang acuh terhadap Charlotte. Jake yang duduk di seberang juga memperhatikan lalu berkata, "Dia tampak penting." Emma mengangguk, dan keduanya menyadari bahwa Charlotte hanya menginginkan perjalanan sederhana tanpa gelar atau perlakuan istimewa, hanya menjadi gadis biasa. Emma terus merekam, percaya bahwa publik harus melihat kejadian ini, bukan karena Charlotte terkenal, melainkan karena tidak ada orang yang layak diperlakukan seperti itu. Sesampainya di bandara, Emma mengunggah video tanpa menampilkan wajah Charlotte secara jelas, melampirkan keterangan, "Putri muda diperlakukan buruk di pesawat oleh staf." Video menampilkan suara Rebecca yang kasar, semua orang dapat mendengarnya. Jake pula menulis kisah singkat di halaman sekolahnya tentang seorang gadis tenang yang tetap bersikap baik meski diperlakukan tidak adil. Postingan mereka cepat menyebar, banyak yang menambahkan komentar, menebak-tebak identitasnya. Seseorang menandai dengan tagar Rapture Princess Charlotte Flight, yang kemudian menjadi viral. Banyak penumpang lain yang berada di pesawat itu ikut berbagi pengalaman. Beberapa mengutuk tindakan Rebecca, sementara yang lain memuji keberanian Charlotte tetap bersikap baik. Beberapa orang yang memiliki foto pribadi telah melihat Charlotte tetapi tetap diam demi menghormati privasinya. Kini mereka merasa cerita tersebut perlu disampaikan. Perjalanan singkat Charlotte berubah menjadi peristiwa besar. Dunia kini mengetahui betapa beraninya ia selama penerbangan itu. Emma menekan tombol rekam pada ponselnya, mengira ia hanya membantu seorang gadis muda. Tanpa disadarinya, ia akan membuat sejarah dan mengubah segalanya. Setelah postingan dipublikasikan, berita menyebar bak api. Halaman media besar segera mengangkat kisah itu. Sebagian membagikan video, sementara yang lain membicarakan keberanian gadis tersebut. Banyak yang yakin bahwa gadis berbaju hoodie itu adalah Putri Charlotte. Kantor kerajaan segera mengetahui hal ini. Mereka tidak menyangka Charlotte terbang sendirian. Tim perlindungan terkejut dan segera melakukan panggilan serta berupaya menemukannya. British Airways pun mendapat kabar tersebut. Telepon mereka berdering terus. Manajer berkumpul untuk menangani krisis, mencari tahu apa yang terjadi, dan menentukan respons yang tepat. Situasi menjadi serius. Seluruh negeri marah.
Banyak orang tua mengunggah pesan daring, menegaskan bahwa tidak ada anak kecil yang harus diperlakukan seperti itu. Penggemar kerajaan juga bersuara, mendukung Charlotte dan memuji ketenangannya. Tagar terkait terus bertambah, dengan lebih banyak orang berkomentar setiap jamnya. Sebagian menyerukan tindakan dari maskapai, sementara yang lain mengirimkan kata-kata, "Hangat untuk Charlotte." Apa yang awalnya hanya perjalanan sederhana kini menjadi berita utama hari itu. Dunia menatapnya. Charlotte tetap diam, namun kekuatannya tampak di setiap klip video. Ia tidak meminta perhatian, namun perhatian datang kepadanya. Saat pesawat masih terbang, kru mulai mendengar sesuatu. Salah satu anggota kru melihat video di ponsel yang menampilkan Rebecca berbicara dengan tegas kepada gadis yang tenang di kursi 14A. Tak lama, kru lain berkumpul menonton. Seorang pramugari bergegas memberitahu kapten, yang menghubungi darat lewat radio, melaporkan kemungkinan adanya Putri Charlotte di pesawat dan adanya masalah. Berita itu cepat menyebar di antara staf. Ada yang bingung, ada yang tampak gugup. Rebecca masih melangkah di kabin ketika seseorang memberitahu bahwa gadis itu mungkin anggota kerajaan. Pada awalnya, Rebecca tidak mempercayainya. Ia tertawa dan mengabaikannya. Namun ketika ia melihat Charlotte lebih saksama, ekspresinya berubah. Ia menyadari semuanya sekaligus. Senyum menghilang, ia berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata. Ia duduk di area kru, tampak pucat dan tenang. Rekan-rekannya tidak berbicara padanya. Suasana tegang. Staf British Airways di darat bekerja sama dengan tim kerajaan untuk memperbaiki situasi secepat mungkin. Mereka menyiapkan pernyataan publik dan meninjau tindakan kru. Suasana di dalam penerbangan berubah. Apa yang terasa seperti hari biasa kini terasa berat. Semua menunggu pesawat mendarat. Saat pesawat bersiap mendarat, Charlotte duduk tenang di dekat jendela, tak menyadari seluruh dunia menontonnya. Pendaratan dan setelahnya setibanya di Edinburgh, suasana terasa berat. Charlotte tetap diam di kursinya, memeluk ranselnya erat-erat. Emma dan Jake berada di sekitarnya, memberikan kenyamanan dengan kehadiran mereka yang tenang. Di gerbang bandara, tim perlindungan kerajaan berdiri siap, mengenakan pakaian biasa namun berwajah serius. Mereka mendekat perlahan, memberi anggukan kecil kepada Charlotte tanpa terburu-buru, menyadari ia telah melewati banyak hal. Charlotte mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Di luar, keluarga teman Charlotte menunggu dengan senyum. Namun ketika melihat kerumunan dan kamera, senyum itu memudar. Wartawan sudah berada di bandara. Semua orang menginginkan sekilas sang putri muda. Keluarga tampak kebingungan. Mereka tidak menyangka perhatian sebesar ini. Di dalam bandara, staf British Airways memanggil Rebecca ke samping. Mereka menyatakan bahwa ia tidak dapat bekerja hingga masalah ini ditinjau. Rebecca tampak kaget, duduk di area staf sambil memegang kepalanya. Pada malam itu, CEO maskapai muncul di hadapan wartawan, berbicara jelas. Ia menyatakan bahwa perusahaan sedang menyelidiki kejadian tersebut dan menekankan bahwa setiap penumpang harus diperlakukan dengan baik. Ia menjanjikan perubahan serta menyampaikan permintaan maaf, menunjukkan bahwa maskapai bertekad memperbaiki kerusakan secepatnya. Orang-orang di seluruh dunia mulai membicarakan penerbangan Charlotte. Banyak yang menyebarkan kata-kata baik, memuji kekuatan, sopan santun, dan keberanian gadis itu dalam situasi sulit. Beberapa memujinya karena berani mencoba hal sederhana sendirian. Banyak yang memahami bahwa ia hanya ingin menikmati perjalanan biasa. Pengguna media sosial juga membagikan cerita tentang anak-anak mereka sendiri, menekankan pentingnya memberi ruang bagi anak untuk tumbuh. Sementara itu, perilaku Rebecca menjadi topik diskusi. Banyak yang marah karena seorang pekerja penerbangan memperlakukan anak dengan cara tersebut. Mereka menuntut sikap lebih sopan dan lembut sebagai bagian dari pekerjaan, serta pelatihan yang lebih baik bagi penumpang muda. Penumpang lain dalam penerbangan yang sama menambahkan pendapat mereka, menyatakan bahwa Charlotte memang tenang, baik hati, dan berperilaku baik. Ia tidak pernah menimbulkan masalah, selalu mematuhi aturan, dan mengucapkan terima kasih setiap kali. Sebuah tagar baru pun muncul, mengusung semangat, biarkan anggota kerajaan menjadi anak-anak. Dukungan untuk Charlotte muncul ketika mereka menuliskan pentingnya anak raja memiliki kesempatan hidup seperti anak-anak biasa. Bahkan beberapa selebriti turut mengemukakan pendapatnya. Mereka berpendapat bahwa kisah Charlotte mengungkap betapa sulitnya menjalani kehidupan di sorotan publik. Meski Charlotte berusaha menyembunyikan diri, ceritanya memberi banyak orang bahan pembicaraan yang nyata. Kamera terus merekam, dan semua orang ingin melihat sang pangeran pemberani.
Namun kejutan sebenarnya masih menanti dan akan membuat semua orang terkejut, membawa konsekuensi serta perubahan. Setelah kebenaran terungkap, segala sesuatunya bergerak cepat. British Airways segera mengambil tindakan. Rebecca dikeluarkan dari tugasnya dan kemudian dipecat dari maskapai. Perusahaan mengeluarkan permintaan maaf publik, menyatakan bahwa tidak ada siapapun yang layak diperlakukan seperti itu, tak peduli siapa mereka. Maskapai juga mengumumkan peninjauan menyeluruh terhadap pelatihan stafnya. Mereka berjanji akan memperbaiki layanan dan memperlakukan setiap penumpang dengan kepedulian serta rasa hormat. Bahkan, mereka menambahkan sistem baru yang secara diam-diam memeriksa penumpang berprofil tinggi agar tidak ada lagi kejutan. Charlotte pun memberi wawancara singkat. Ia menyatakan hanya ingin merasakan hari yang normal. Ia tidak mengharapkan hal istimewa, hanya kebaikan. Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang. Kate dan William menanggapi dengan berharap anak-anak mereka dapat menikmati momen sederhana, tanpa terus-menerus diawasi. Rebecca juga menyampaikan pesan maaf. Ia mengakui bahwa stres membuatnya kehilangan kontrol, yang berujung pada konsekuensi berat dan kehilangan pekerjaan. Insiden penerbangan itu menjadi titik balik baginya. Kejadian tersebut meninggalkan dampak yang bertahan lama. Banyak maskapai meneliti cerita itu dan memutuskan melakukan perubahan nyata. Staf kini menjalani pelatihan yang diperbarui dengan fokus pada kebaikan dan rasa hormat. Salah satu maskapai bahkan meluncurkan kursus layanan hormat khusus mengatasi situasi serupa. Mereka menambahkan langkah-langkah jelas dalam memperlakukan setiap penumpang muda dengan perhatian. Di balik layar, staf juga diberikan tips menangani tamu istimewa yang tidak menginginkan sorotan. Beberapa menyebutnya pedoman Charlotte. Para pihak yang terlibat pun tumbuh. Charlotte menanggapi situasi itu dengan keteguhan tenang, belajar banyak tentang manusia dan pentingnya tindakan. Ia keluar dari pengalaman itu menjadi lebih kuat dan penuh pertimbangan. Rebecca pula memulai babak baru. Setelah meninggalkan pekerjaannya, ia meluangkan waktu merenungkan tindakannya, kemudian bergabung dengan kelompok yang mengajarkan empati dan layanan pelanggan kepada pekerja sektor perjalanan. Penerbangan rahasia Charlotte menjadi pelajaran bagi dunia. Satu pilihan berani mengubah banyak kehidupan. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, beri suka, bagikan kepada teman, dan berlangganan untuk lebih banyak kisah nyata yang memicu perubahan, serta menginspirasi kebaikan.